Hello, saya Tonan, saya tuli tapi peduli dengan politik anak muda. Bayangkan, gawatnya manuver Kaisang sebagai Ketua Umum Partai Anak Muda. Para elit PSI pasti pusing dengan manuver Ketua Umum mereka itu. Manuver baru Kaisang itu benar-benar di luar dugaan mereka. Benar-benar mengoyak gambaran yang ada di pikiran semua orang. Terutama gambaran yang melekat di pikiran pendukung mereka. Gambaran itu, citra PSI itu sebagai partai yang anti-Anies. Bagi konstituen PSI pun citra Anies bukanlah politisi yang baik. Pokoknya Anies itu haram hukumnya bagi mereka. Tiba-tiba, sekarang ada kejutan dari Ketua Umum mereka. Kaisang mengungkapkan keinginannya sendiri untuk mendampingi Anies dalam Pilkada Jakarta. Elit-elit PSI jadi pusing. Apa dampak dari manuver Ketua Umum mereka itu? Dampak dari manuver Kaisang itu harus ditangani dengan baik. Jadi, bagaimana langkah-langkah mereka untuk menangani dampaknya? Langkah pertama PSI adalah membuat pernyataan terkait komunikasi dengan PKB. Justin Adrian adalah petinggi PSI yang mengurus Pilkada Jakarta. Justin mengatakan sudah berkomunikasi dengan PKB tapi belum membahas duet Anies Kaisang. Loh kok bisa begitu? Tonan merasa ada kebohongan nih. Bukankah PKB sudah terang-terangan mengusung Anies? Bahkan Anies jadi calon tunggal PKB di Pilkada Jakarta dan PKB juga berterus terang siap menduetkan Anies dengan Kaisang. Jadi, kalau PSI bilang sudah komunikasi dengan PKB, apa yang dibahas kalau bukan soal duet Anies Kaisang? Ya, PSI harus menyangkal dulu. Kalau berterus terang bisa bahaya. Karena tidak semua pengurus PSI setuju dengan pilihan Kaisang itu. Tapi Kaisang sudah terang-terangan bilang memilih Anies. Kaisang tidak main-main. Kaisang sendiri loh, yang melontarkan nama Anies. Perbedaan pendapat di antara kader PSI adalah keniscayaan. Masih ingat dulu Surya dan Sani harus mengundurkan diri karena mau mendukung Anies. Ya, Sani Tanuwijaya adalah sekretaris Dewan Pembina PSI saat itu. Dan Surya Chandra adalah mantan Wakil Menteri ATR. Sekarang, keretakan kembali membayangi kesolidan mereka. Makanya, supaya mereka tetap solid, PSI pun membuka kemungkinan lain. Jadi, langkah kedua yang dilakukan PSI adalah menjaring sosok-sosok lain. Menurut Justin, pihaknya membuka pendaftaran bagi tokoh-tokoh terbaik untuk menjadi calon gubernur. Tapi, lagi-lagi Kaisang membuat pernyataan lain. Kaisang menyatakan siap menerima tawaran PKB. Dirinya tidak bermasalah untuk berpasangan dengan Anies. Ya, bukan masalah bagi Kaisang, tapi bagi konstituen PSI, itu adalah masalah besar. Bertahun-tahun PSI membangun image anti-Anies Baswedan. Para elit dan kader PSI selalu bersuara untuk memusuhi Anies. Dan membuat konstituen PSI untuk bersikap anti-Anies pula. Karena, Anies dianggap sebagai antitesa Jokowi. Maka, semua pihak yang melawan Jokowi harus diberi pelajaran. Hal itu pula yang membuat PSI berkembang. Image anti-Anies itulah salah satu faktor yang menaikkan dukungan bagi PSI selama ini.
PSI pintar memanfaatkan polarisasi yang ada di masyarakat untuk menarik dukungan bagi mereka. Jadi, sekarang bagaimana? Nah, langkah ketiga yang dilakukan oleh PSI adalah mengajak partai lain. PSI mau cari teman kayak waktu Pilpres, supaya bisa keroyokan ya. Tampaknya Kaesang sudah mantap hatinya. Sebelumnya pun Kaesang menegaskan pilihannya itu dengan alasan yang kuat dengan hasil survei tokoh-tokoh untuk Pilkada Jakarta. Menurut Kaesang, ranking tertinggi ditempati oleh Anies. Makanya, dia mau mendampingi Anies. Bahkan Kaesang mengingatkan bahwa dirinya adalah Ketua Umum PSI. Dan, PSI punya 8 kursi di DPRD Jakarta. Jadi, dia bisa ikut berkontestasi di Pilkada Jakarta. Okelah kalau begitu. Apapun langkah PSI selanjutnya, Tonan tidak heran lagi. Tonan meniru kata Profesor Mahfud. Mumpung Anda masih punya posisi untuk melakukan itu, lakukan saja.